Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yang berjudul Agama yang Bersinar. Buku renungan ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita semua kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi sungguh ajakan yang sangat indah bagi kita, sehingga kita mempunyai hidup yang sederhana. Dari hidup yang sederhana itu kita dapat memancarkan akan kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan turun ke dunia ini, Dia sebagai manusia yang sangat-sangat sederhana, memberikan kita suatu teladan yang begitu indah, sehingga kita sebagai manusia yang berdosa, kita hanya memandang kepadanya sehingga kita dapat melakukan setiap karakter yang Dia sudah berikan untuk kita, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat dan kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua, kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, disucikan oleh darahnya. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 97 ayat 12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bukan kekayaan atau kecerdasan yang memberikan kebahagiaan. Itu adalah karena moral sejati dan kewajiban yang dilakukan. Anda mungkin memiliki upah sebagai seorang pemenang dan berdiri di hadapan takhta Kristus untuk menyanyikan pujiannya pada hari ketika Dia mengumpulkan orang-orang kudus. Tetapi jubahmu harus dibersihkan di dalam darah anak domba, dan kasih kemurahan hati harus menutupimu seperti jubah, dan kamu didapati tanpa noda dan tanpa celah. Ini ditulis di dalam Testimony for the Church jilid 4 halaman 125. Ya, jadi bukan kekayaan ataupun kecerdasan yang memberikan kita jaminan untuk berbahagia, tetapi oleh karena kita berdiri di hadapan takhta Kristus, oleh karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Ya, dan di sini juga Kristus sudah membersihkan akan jubah kita di dalam darah anak domba, yaitu di dalam Kristus sendiri. Dia sudah menebus kita dari setiap dosa-dosa kita. Ya, disucikan oleh darahnya sendiri. Karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita umat-umat manusia yang berdosa ini, sehingga Dia memberikan semuanya, nyawanya sekalipun Dia berikan untuk kita, sehingga kita pun dapat melihat kepada Tuhan kita. Karena melalui Dia saja kita dapat menjalankan akan suatu kewajiban yang Dia berikan kepada kita, dan berdiri di hadapan takhta Kristus untuk menyanyikan pujiannya pada hari ketika Dia mengumpulkan orang-orang kudusnya. Jadi suatu janji yang indah, pada saat kedatangannya Dia akan mengumpulkan setiap orang-orang yang masih setia, yang masih berpaut di dalam kebenarannya, untuk menyaksikan akan kemurahan Tuhan, untuk menceritakan akan kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi masing-masing kita. Dan juga di sini dikatakan, kita mungkin memiliki upah sebagai seorang pemenang dan berdiri di hadapan takhta Kristus, Jadi bagaimana kita sebagai manusia yang berdosa, Tuhan masih mempercayakan kita untuk menjalankan setiap firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dia mau memakai masing-masing kita, walaupun kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan kekurangan,
Tetapi dengan semuanya itu, bila mana kita serahkan kepada Tuhan, maka Dia akan menggunakan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan kita yang akan membuat segala sesuatunya begitu indah kalau kita mau menuruti akan setiap jalan-jalannya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi inilah ajakan. Siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga akan lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, kita sebagai manusia biasa seringkali ya kita tidak mengontrol akan pembicaraan kita. Ya, seringkali kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin sudah menyakiti orang lain. Ya, tidak dapat mengontrol akan lidah kita. Ya, sehingga tanpa kita sadari kita sudah memberikan hal-hal yang tidak baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi betapa pentingnya mempelajari firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang kita lakukan boleh menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan yang mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mereka yang memiliki pengetahuan eksperimental tentang kitab suci ini benar-benar bahagia. Mereka menganggap persetujuan surga lebih berharga daripada hiburan duniawi apapun. Kristus di dalam mereka, harapan kemuliaan, akan menjadi kesehatan bagi tubuh dan kekuatan bagi jiwa. Testimony for the Church, jilid 1 halaman 566. Ya, jadi kembali lagi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita boleh berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena itulah satu-satunya sinar yang dapat menyinari kita ke jalan-jalan yang benar itu. Ya, pada saat kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, disitulah kita akan merasakan perjalanan bersama-sama dengan Kristus adalah perjalanan yang kita tidak bisa bayangkan, yang kita tidak bisa beli dengan harta apapun yang kita miliki. Itu adalah suatu hal yang begitu luar biasa, pengalaman yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali memberikan kita suatu semangat yang baru, memberikan kita suatu hal supaya kita mau menjalankan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Apa yang dunia berikan itu sifatnya hanya sementara. Tetapi yang Tuhan berikan untuk kita itu akan kekal sampai selama-lamanya. Biarlah hari ini kita boleh memilih. Biarlah hari ini kita boleh berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan dapat memberikan kita suatu pengalaman yang indah. Sehingga pengalaman itu akan menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi orang lain. Ya, sehingga orang lain juga akan merasakan akan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya, Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mereka yang memiliki pengetahuan eksperimental tentang kitab suci ini benar-benar bahagia. Ya, jadi Tuhan kita ya tidak senang melihat kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Dia mengingini kita untuk mengikuti jejaknya, yaitu menjadi berkat bagi setiap orang. Ya, pada saat Yesus berada di dunia ini, bagaimana dia ya selalu memberikan sukacita terhadap orang lain. Pada saat orang berada di tengah-tengah Kristus, mereka merasakan satu kebahagiaan. Mereka merasakan bahwa diri mereka adalah suatu hal yang luar biasa.
Mereka merasakan bahwa diri mereka begitu berguna. Ya inilah bagaimana kita juga harus meminta, sehingga kita juga dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ya karena Dia sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia sudah mati untuk kita. Tapi di dalam situasi yang dia hadapi itu, ya kematian yang dia lewati itu, dia mendapatkan suatu kekuatan karena dia bangkit kembali untuk memberikan kita satu harapan. Ya bahwa kita manusia yang lemah ini sanggup untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ya harapan yang indah yang Dia berikan untuk Anda dan saya pada saat ini. Biarlah kita mau membuka akan pintu hati kita, sehingga Dia dapat masuk di dalam kehidupan kita, memberikan kita suatu pengalaman-pengalaman yang indah itu. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing, dimanapun kita berada. Ya, kita boleh menunjukkan akan suatu kehidupan yang sederhana sebagaimana Kristus menunjukkan suatu hal yang kelakuan yang manis. Ya pada saat kita membaca akan firman Tuhan, biarlah kita boleh berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga sukacita surga itu menjadi bagian kita. Sehingga pada saat kita mempraktekkan akan karakter Kristus, kita dapat menyinarkan suatu sinar kasih, sehingga itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya dan juga di sini dikatakan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga sikapnya. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, jadi kita juga harus berusaha sehingga Kristus juga dapat bekerja sama dengan kita. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh terus menguatkan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.